Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya pastinya di channel Edi Sugianto PT Best Corporation. Salam sehat, salam sukses buat kita semua. Nah, buat teman-teman dimanapun berada, pada pagi hari ini kita akan membahas satu pembahasan masalah eco farming. Nah, di sini saya informasikan kepada teman-teman semua kenapa sih memilih eco farmingnya. Mungkin di sini kita akan kupas beberapa alasan masyarakat untuk memakai pupuk eco farming. Nah, alasannya kenapa masyarakat itu lebih suka memakai pupuk eco farming. Yang pertama yaitu harganya terjangkau. Dalam satu kotak itu, ini dibilang satu kotak ataupun satu tobe. Nah, di dalam satu tobe ini seharga Rp250.000. Nah, di dalam Rp250.000 itu bisa untuk lahan 1 hektar, ataupun 2 tobe bisa untuk lahan 1 hektar. Jadi 2 tobe ini untuk lahan 1 hektar. Nah, di dalam lahan 1 hektar itu memiliki kapasitas pohon sebanyak 100 pohon kelapa sawit. Jadi sangat mudah dan efektif. Dan selanjutnya yaitu pemupukannya sangat simpel dan sederhana, walaupun agak capek ataupun ribet, tapi hasilnya yang sangat memuaskan. Nah, jadi untuk selanjutnya kita akan melihat bagaimana perbandingan pupuk kimia dengan pupuk eco farming secara visual ataupun secara dana. Di sini saya Edi Sugianto dari Provinsi Riau untuk akan memberikan kebutuhan pupuk untuk lahan 1 hektar. Di sini kita ada perbandingan pupuk dari eco farming dari PT Best dengan VS kimia yang selama ini kita pergunakan untuk perkebunan kelapa sawit kita setiap tahunnya. Nah, di sini kita yang pertama khususnya untuk kimia. Di sini dalam satu sak itu duitnya 500.000. Dalam 1 hektar itu memerlukan biasanya untuk memaksimalkan buah sawit biar cepat banyak itu 5 sak. Jadi total rupiahnya 2.500.000 1 hektar. Dalam 1 hektar itu dalam 1 tahun itu memerlukan 4 kali pemupukan. Jadi 3 bulan sekali pemupukan, 3 bulan sekali pemupukan, terus setiap setahunnya. Jadi total biaya anggaran yang harus kita keluarkan untuk pupuk kimia sebesar 10 juta rupiah per tahun. Nah, di sini bisa kita lihat betapa besarnya rupiah yang kita keluarkan khusus 1 hektar saja untuk pemupukan 1 hektar. Kita bisa bayangkan berapa duit 10 juta rupiah per tahunnya. Itulah asumsi pupuk kimia yang biasa kita pergunakan per tahunnya. Nah, yang kedua kita masuk ke pupuk eco farming yang dikeluarkan oleh PT Best. Di sini dalam 1 hektar kita memerlukan 2 tobe. Nah, di sini 1 tobe itu seharga 250.000. Jadi dalam 1 hektar itu kita memerlukan 2 tobe. Jadi total biaya 500.000. Di dalam 1 tahun itu kita melakukan 6 kali pemupukan. Setelah tahun pertama kita lalui, kita akan masuk 2 tahun ke depannya, yaitu 6 kali pemupukan setiap tahunnya. Nah, selama 1 tahun itu maka kita mengeluarkan dana sebesar 3 juta rupiah per tahun. Nah, di sini bisa kita lihat sekali pemupukan kita cuma mengeluarkan 500.000 per kali sekali pemupukan. 6 kali pemupukan berarti 3 juta per tahun. Di sini bisa kita lihat betapa efisiensinya, harga terjangkau dari masyarakat. Jadi kita masyarakat pribadinya bisa terbantu sebesar 3 juta rupiah per tahun. Nah, di sini bisa kita perbandingkan antara pupuk eco farming dengan pupuk kimia, yaitu dengan pupuk kimia kita mengeluarkan dana per tahunnya 10 juta rupiah setiap tahun.
itu adalah kewajiban kita untuk pemupukan perkebunan kelapa sawit kita untuk menghasilkan buah yang maksimal. Nah, yang kedua di sini kita harus mengeluarkan dana sebesar 3 juta rupiah per tahun. Inilah asumsi 3 juta rupiah per tahun ini yang kita harus keluarkan selama setahun. Jadi antara kimia dengan eco farming itu bisa dibedakan dengan selisih 1 tahun untuk 1 hektar sebesar 7 juta rupiah. Ini adalah selisih 1 tahun untuk 1 hektar 1 tahun. Jadi selisihnya sebesar 7 juta rupiah. Ini dalam 1 hektar. Bagaimana kalau kita mempunyai lahan 2 hektar, 5 hektar, 10 hektar? Contohnya kita memiliki lahan 10 hektar. 10 hektar ini kita selisihkan dari 7 juta per tahun, maka kita bisa menyimpan dana duit ataupun uang sebesar 70 juta per tahun. Kita punya 10 hektar, kita bisa menyimpan 70 juta per tahun lagi. Per tahun 70 juta dari 10 hektar. Di sini bisa kita perbandingkan bahwa pupuk eco farming dari PT BES itu lebih efisiensi, harganya lebih terjangkau, dan petani pun bisa dapat terbantu. Nah, jika Anda memiliki 10 hektar lahan sawit, maka Anda memiliki atau mempunyai saldo, mempunyai tabungan sebesar 70 juta per tahun. 70 juta per tahun dalam 10 hektar. Di sini sudah jelas kita terangkan semuanya perbandingan antara pupuk eco farming dari PT BES dengan pupuk kimia. Jadi untuk Anda dan saudara-saudara semua yang ada dimanapun berada bisa memperbandingkan besar kecilnya biaya untuk pemupukan 1 hektar. Jadi di sini bisa kita perbandingkan, bisa kita cermati, dan bisa kita jalankan bagaimana penghasilan kita untuk lahan 1 hektar tersebut. Nah, mengapa kita memakai 1 tahun 6 kali pemupukan? Karena di dalam 1 tahun itu kita harus 6 kali pemupukan untuk mendapatkan hasil semaksimal mungkin. Jadi apabila Anda mempunyai 1 hektar sawit, maka rutinitaslah untuk 6 kali pemupukan dalam 1 tahunnya. Jadi di saat buah terek, buah tidak ada, maka itu dapat tertutupi dengan 2 kali pemupukan. Setiap 2 bulan sekali pemupukan, 2 bulan sekali pemupukan. Jadi tidak ada istilah buah tidak ada, buah trek dan sebagainya. Di sini ya cukup jelas ya untuk sahabat-sahabat dimanapun berada. Kita sudah menjelaskan beberapa item perbandingan dengan eco farming dengan bahan kimia yang biasa kita pergunakan per tahunnya untuk mendapatkan hasil buah semaksimal mungkin. Nah, di sini yang kedua, di sini kita akan memberikan penjelasan kembali satu lagi, yaitu mengenai bahan kimia tersebut. Nah, di sini bahan kimia, apabila kita selalu memakai bahan kimia, maka tanah menjadi sangat keras. Tanah menjadi keras dan padat. Dan cacing pun tidak akan mau untuk di dekat pohon tersebut karena terdapat bahan kimia yang sangat panas. Nah, untuk eco farming di sini tanah yang ada di bawah pohon sawit, maka tanah tersebut akan selalu subur. Dan tanah pun akan selalu memakan ataupun pupuk yang sudah kita pupukkan dan akan menyuburkan tanah, sehingga pepatah mengatakan bahwa tanah subur, petani pun menjadi makmur.
Itulah bahasa yang kita gunakan dari PTBS Eco Farming tersebut. Nah, coba saudara ataupun sahabat-sahabat semua dicermati, dipahami, dan dihitung kembali bagaimana perbandingan eco farming dan bahan kimia tersebut. Pasti sudah sahabat-sahabat pikirkan dong bagaimana selisihnya tersebut. Untuk 10 hektar aja sudah 70 juta per tahun. Bagaimana kok 20 hektar? Maka selisihnya jadi 140 juta. Sudah dapat mobil dong. Ya kan? Dari selisih tersebut kita sudah bisa membeli mobil dengan tabungan kita sendiri. Lain lagi kalau kita memakai pemupukan tersebut di eco farming ini, maka kita mendapat dua keuntungan, yaitu keuntungan eco farming tersebut kita bisa mendapat rewardnya, bonusnya, dan bisa mendapat motor, mobil, pajero, dan rumah seharga 1 miliar. Nah, di sini kita sudah diuntungkan, sudah mendapat keuntungan tersebut, ditambah lagi dengan 70 juta per tahun. Coba saudara-saudara bayangkan, kita 1 tahun itu, kita sudah 2 tahun itu, kita sudah mendapatkan reward dari sini eco farming tersebut, dan kita sudah mendapatkan pula 70 juta per tahun dari selisih dari bahan kimia, pupuk kimia tersebut. Nah, mungkin itu aja yang saya jelaskan untuk sementara, agar saudara-saudara ataupun sahabat-sahabat kita yang mau pembelian ataupun mau join, silakan kita segera mendaftarkan kembali. Kita akan mendaftarkan ulang agar saudara, sahabat-sahabat semua menjadi member, biar cepat mendapat bonusnya, rewardnya, dan sebagainya. Nah, sini sudah jelas ya untuk sahabat-sahabat semuanya. Nah, itulah tadi kenapa alasan semua para petani memakai pupuk eco farming. Nah, sekarang giliran Anda. Kalau memang ada yang lebih mudah ataupun lebih murah, kenapa harus yang cari ribet ataupun yang cari mahal? Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sukses, salam buat kita semua.